Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fikih kelas 7 kita hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu rukun ibadah yang sangat penting, yaitu wudhu. Wudhu adalah tindakan membersihkan diri sebelum melaksanakan ibadah. Dan pada video ini kita akan memahami tata cara dan rinciannya dalam perspektif fikih. Namun terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Dodi Samsuri. Saya merupakan salah satu mahasiswa PJJ YIM Syekh Nurjati Cirebon. Sekarang saya sudah semester 3. Saya berada di kelas A4 dengan nomor induk mahasiswa 22811301191. Baik, sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video saya ini. Baik, pada pemirsa sekalian, kita masuk dalam materi. Baik, mari kita memulai dengan pemahaman dasar tentang wudhu. Kalau kita berbicara masalah wudhu, apa itu wudhu? Apa sih wudhu itu? Mengapa kita perlu melakukannya sebelum melaksanakan ibadah? Dalam bagian ini kita akan membahas pengertian wudhu dan urgensi melakukannya. Pengertian wudhu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, bahwasanya pengertian wudhu adalah, menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. Sedang menurut syarak artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu melaksanakan wudhu, karena wudhu adalah menjadi syarat sahnya ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 6 dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah berfirman, Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Itu firman Allah yang mendasari dan menjadi dalil perintah melaksanakan wudhu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa bersuci. Jadi Allah tidak menerima sholatnya orang yang tanpa bersuci atau wudhu. Kalau tidak melaksanakan wudhu, maka sholatnya tidak sah. Itu menurut fikih. Pemirsa sekalian, kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang rukun wudhu. Wudhu memiliki rukun-rukun yang harus dilaksanakan agar sah. Kita akan mengulas rinci setiap rukun wudhu dan mengapa setiap langkah ini sangat penting dalam konteks fikih. Mari kita memahami lebih dalam agar kita dapat melaksanakan wudhu dengan benar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun wudhu itu ada 6. Ada 6. Rukun wudhu ada
6. Yang pertama adalah niat. Ya, niat, hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu ketika membasuh muka. Sedangkan lafaz niat tersebut ya sebagaimana kita ketahui yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu tentang wudu. Kemudian rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, ini membasuh wajah ya mungkin sebagian kita belum memahami secara dalam tentang bagaimana membasuh wajah yang benar. Disebutkan ya cara membasuh wajah itu membasuh seluruh muka atau wajah mulai dari tumbuhnya rambut ya rambut kepala bagian atas hingga bawah dagu. Nah, hingga bawah dagu dan dari telinga kanan ya hingga telinga kiri batasnya membasuh muka atau wajah. Nah, ini harus kena. Jadi semua dari batas rambut ini ya sampai ke ada yang ditumbuhi rambut. Kalau ada janggut ya itu wajib dikenakan atau airnya wajib terkena bagian-bagian yang harus terkena air wudhu pada janggut kita. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi kalau kita wudhu tak cukup cuma seperti ini, tapi biasanya kita dari ujung tangan sini ya sampai ke siku. Ya bisa sampai sini saja, tapi sampai siku. Jadi kedua tangan kanan ya dan tangan kiri semua harus sampai siku. Kalau tidak sampai siku maka wudunya dianggap tidak sah. Jadi jangan sembarangan dalam kita melaksanakan ibadah atau melaksanakan wudu tersebut. Yang keempat yaitu membasuh sebagian rambut atau kulit kepala. Ya boleh sedikit saja, yang penting mengenai rambut atau kulit kepala. Tapi yang abdolnya ya lebih baik ya secara merata dari seperti ini belakang kemudian balik lagi. Nah ini yang diajarkan oleh para ulama diantaranya Gus Bahauddin Nur Salim. Nah seperti ini. Jadi nggak cuma mengasuh tapi membasuh cuman langsung ya belakang ya sampai balik lagi ke depan. Nah itu untuk membasuh rambut kepala atau kulit kepala ya sebagai salah satu rangkaian dari gerakan wudu. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tentunya ya di kaki kita ini ya dari ujung kaki bawah telapak sampai ke mata kaki. Ya kalau yang dari mata kaki ke atas itu sifatnya sunnah, tapi wajibnya sampai mata kaki. Nah itu yang kelima, rukun wudu yang kelima. Yang keenam yang terakhir adalah tertib. Yang dimaksud tertib di sini adalah berurutan. Artinya mendahulukan rukun wudu yang harus didahulukan ya dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Misalkan pertama kita membasuh muka ya kan, pertama niat dengan membasuh muka, jangan langsung ke tangan kemudian muka, itu namanya terbalik atau tidak sesuai dengan tertibnya wudu, maka wudunya tidak sah atau batal, wudunya tidak sesuai rukun wudu yang ada. Kemudian selain rukun wudu, tentunya dalam wudu ini ada yang namanya sunnah, syarat, sah, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja itu? Mari kita bahas. Ya, tentang yang namanya sunnah. Ya, sunnah-sunnah dalam melaksanakan wudu yang dianjurkan. Ya, dalam bagian ini kita akan membahas sunnah tersebut dan bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas wudu kita
melalui pelaksanaan sunnah-sunnah tersebut. Sunnah wudhu ya banyak sekali dijelaskan, diantaranya saya sebutkan yang pertama adalah bersiwak. Jadi sebelum kita berwudhu maka kita disunnahkan bersiwak ya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kita, tentunya dengan siwak ya sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah membaca basmalah. Jadi ketika kita awal buka keran, misalkan air keran, nah kita awali ketika membuka air keran itu kita awali dengan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Setelah membuka keran kita baca bismillah, kemudian diikuti rangkaian doa-doa gerakan-gerakan wudhu yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi kedua telapak tangan ini kita basuh sampai pergelangan, ya. Tidak cukup cuma depan, tapi sampai pergelangan tangan. Nah, itu sunnahnya. Kemudian berkumur-kumur. Nah, yang keempat berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur ini enggak cuma ngambil sedikit kemudian dibuang, tidak, tapi berkumur-kumur yang baik ya, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut, sisa-sisa makanan. Kemudian yang kelima, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Jadi membasuh lubang hidung atau menghirupkan air ke hidung untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di hidung kita, sehingga kotoran yang ada di hidung kita keluar dengan keluarnya air wudhu. Itulah betapa mulianya, betapa luar biasanya Islam yang memberikan tuntunan kepada umatnya. Dengan berwudu kita bisa terhindar dan bersih dari segala macam kotoran-kotoran dan penyakit yang ada pada tubuh zahir kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menyapu seluruh rambut kepala tadi dengan air ya, seperti yang dicontohkan tadi, boleh sedikit atau sunnahnya itu semua ya, semua sampai ke belakang. Kemudian yang ketujuh, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Jadi kanan dulu baru yang kiri, gitu ya. Kemudian menyapu kedua telinga luar dan dalam. Yang menyapu kedua telinga luar dan dalam seperti ini ya, membersihkan telinga luar dan dalam. Kemudian meniga-kalikan atau berulang sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali gerakan ya, sebagai pengulangan gerakan wudhu. Sunnahnya berwudhu itu 3 kali gerakan ulang ya. Kemudian yang ke-10 adalah menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Jadi kalau kita membersihkan ya, mencuci tangan, sela-selanya ini tidak cukup cuma gini, tapi di sela-selanya juga harus dikenakan air wudhu. Itu ya. Kemudian yang ke-11 adalah membaca doa sesudah wudhu. Dimana ya, yang populer, doa yang sering kita baca adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doa setelah berwudu. Jadi kurang lebihnya ada 11 sunnah-sunnah wudu yang bisa kita laksanakan. Kemudian yaitu syarat-syarat sah wudu. Ya, yang pertama ya tentunya syarat wudu itu adalah orang yang Islam atau beragama Islam. Orang non muslim atau orang yang bukan beragama Islam maka wudunya tidak sah ya, tidak sah, tidak dianggap wudu, cuman seperti gerakan wudu. Dia berwudu tapi tidak dianggap wudu. Karena apa? Dia bukan orang Islam. Wudu hanya bagi orang Islam. Maka sahnya wudu adalah orang Islam. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz ini adalah dapat membedakan baik buruknya
suatu pekerjaan. Jadi kalau sudah bisa membedakan pekerjaan mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka itu dianggap tamyiz atau sudah berakal dewasa. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Jadi kalau kita berwudu, ya itu kalau kita ingin melaksanakan sholat, kalau kita masih dalam keadaan hadas besar, maka wudhu kita tidak sah. Kita terlebih dahulu menghilangkan hadas besar kita dengan mandi, baru melaksanakan wudhu. Kalau hadas besarnya belum dibersihkan, maka wudhu kita tidak sah. Kemudian yang keempat adalah dengan air suci lagi mensucikan, atau tohir mutohir, air tohir mutohir, yaitu air suci dan mensucikan. Nah, kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air, ya air wudhu maksudnya, sampai ke anggota wudhu kita atau anggota badan kita yang wajib terkena air wudhu. Jadi kalau badan kita atau kulit kita atau semua anggota tubuh kita ada yang menghalangi, maka itu menyebabkan tidak sah wudhu kita. Contohnya misalkan terkena getah pohon apa ya, sesuatu misalkan getah karet, pohon karet atau pohon apa, kemudian terkena cat atau terkena tinta dan sebagainya, maka itu dihilangkan terlebih dahulu. Sehingga apa? Air wudhu itu benar-benar mengenai anggota wudhu kita dan tidak terhalang ya air tersebut dengan kulit atau anggota tubuh kita yang wajib untuk terkena air wudhu. Kemudian yang keenam, mengetahui mana yang wajib atau rukun dan mana yang sunnah. Ya, jadi kalau kita sedikit mengulang tentang wudhu tadi ya, kalau kita dari awal ya, misalkan dari awal buka keran, kemudian baca bismillah ya, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung ya, baru niat membasuh ya muka ya kan, niat wudhu sambil membasuh muka, kemudian kedua tangan, kemudian rambut kepala, kemudian telinga dan kaki. Nah, terakhir adalah doa tadi. Nah, itu ya, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Ya, kalau berkumur-kumur menghirup air ke hidung, kemudian telinga, itu adalah sunnah. Yang wajib adalah niat membasuh muka, kedua tangan, ya kan, rambut kepala dan kaki. Itu yang wajib sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah tadi ayat 6. Baik, pemirsa sekalian, yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa saja sih yang membatalkan wudhu ya, sehingga wudhu kita menjadi batal? Ya, yang membatalkan wudhu itu kurang lebih ada 4. Ada 4 macam hal yang bisa membatalkan wudhu. Apa saja? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari ya kemaluan atau bagian belakang kita, yaitu kubul atau dubur kita. Misalkan ya kita buang air kecil maupun air besar, atau keluar angin atau kentut dan sebagainya yang bisa membatalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Ya, kalau kita tiba-tiba kita telah berwudhu, kemudian tiba-tiba akal kita hilang sebab mungkin gila, pingsan, mabuk dan tertidur nyenyak. Ya, tertidur biasanya ini terjadi misalkan di hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu biasanya bapak-bapak ketika melaksanakan sholat Jumat ya datang ke masjid dengan kondisi yang capek badannya, kemudian dia duduk, tapi duduknya bukan duduk silo atau duduk bersila, tapi dia duduk dengan memegang kedua kakinya, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa jadi ya dia kentut nggak sengaja, atau bahkan ada yang bersandar di dinding atau tiang masjid, maka itu menyebabkan
batal wudunya. Nah, kenapa? Tertidur nyenyak, lupa sama sekali dengan kondisi dirinya pada saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa. Kalau dengan anak kecil tidak membatalkan ya. Jadi keduanya bukan muhrim. Ya, muhrim itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim namanya orang yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau yang bukan muhrim kita bersentuhan maka wudhu kita menjadi batal ya. Ya, dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit kita dengan kulit lawan jenis kita. Jadi sekali lagi muhrim artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Maka ketika kita bersentuhan dengan ibu, adik perempuan kita ya, maka tidak membatalkan wudhu. Itu menurut mazhab Syafi'i ya, atau yang imam-imam yang mazhab lainnya tentunya. Nah, kalau bukan yang dengan muhrim atau selain muhrim, maka wudhu kita menjadi batal. Kemudian yang keempat yaitu memegang atau menyentuh kemaluan kita. Misalkan mohon maaf ya, kubul atau dubur kita dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutup atau tidak terhalangi ya, sehingga terkena atau kita memegang kemaluan kita ya, tentunya itu bisa membatalkan wudhu. Nah, itu 4 hal yang membatalkan wudhu. Apabila kita melakukan hal tersebut maka wudhu kita menjadi batal secara hukum ya. Kemudian selanjutnya ya, ini tentang kesalahan-kesalahan umum ya dalam kita berwudu. Atau secara umum mungkin ada yang belum paham, jadi bagaimana itu kesalahan-kesalahan terjadi ya. Jadi kesalahan dalam melaksanakan wudu bisa mengakibatkan wudu menjadi tidak sah, yaitu tidak sah secara hukum fikih ya. Mari kita identifikasi beberapa kesalahan umum yang sering terjadi ya, sehingga kita dapat menghindarinya dan menjaga keabsahan wudhu kita ya. Berikut diantaranya ya. Yang pertama adalah tidak mencuci anggota tubuh secara menyeluruh. Maksudnya ya, kesalahan ini terjadi ketika seorang tidak mencuci semua anggota tubuh yang wajib atau diwajibkan ya dalam wudhu. Nah, jadi ketika misalkan kita membasuh muka ya, tadi dari tumbuhnya rambut sampai sini ya, kita hanya membasuh depannya saja, maka bagian sini tidak terkena, maka ini yang namanya hal-hal yang namanya kesalahan-kesalahan dalam berwudu ya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam berwudu sehingga apa? Bisa jadi wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu melupakan atau kurangnya intensitas dalam mencuci anggota tubuh ya. Kalau tadi disunahkan 3 kali atau diulangi sebanyak 3 kali. Jadi misalkan kurangnya intensitas dalam mencuci anggota tubuh ya, berapa atau beberapa orang mungkin tidak mencuci anggota tubuh dengan intensitas yang cukup sehingga air tidak mencapai seluruh permukaan yang harusnya dibersihkan. Misalkan tangan ya harusnya sampai siku, nah itu tidak sampai siku, cuma sini saja. Nah, ini yang menyebabkan rusak wudunya. Jadi harus sampai siku, ternyata tidak sampai siku. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melupakan sunnah-sunnah wudu. Nah, jadi sunnah-sunnah wudu itu juga jangan ditinggalkan. Kalau kita berwudu maka semua gerakan itu harus kita lakukan semua dalam rangkaian gerakan wudu. Nah, itu ya. Jadi sunnah-sunnah wudu seringkali orang mengabaikan sunnah-sunnah wudu yang dianjurkan seperti mencuci mulut atau berkumur, kemudian menghirup air ke hidung dan mencuci anggota tubuh sebanyak 3 kali. Yang keempat, tidak mengikuti urutan yang benar ya. Urutan dalam wudu yaitu memiliki tata cara yang spesifik
ya dan kesalahan terjadi jika seorang tidak mengikuti urutan yang benar. Misal mencuci tangan sebelum wajah. Jadi kan tadi tuh ya, jadi harus sesuai tertibnya. Kemudian yang kelima, menggunakan air yang tidak bersih. Nah, padahal wudhu itu adalah tohir, mutahhir itu air yang suci dan mensucikan. Ini menggunakan air yang tidak bersih atau tercemar dapat membuat wudhu tidak sah atau rusak ya. Ya, penting untuk menggunakan air yang suci dan bersih. Kemudian yang keenam, kurangnya niat atau tidak berniat saat berwudu. Ini fatal sekali ya. Jadi segala sesuatu, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi semuanya itu harus ya diiringi atau dimulai dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Ibadah kita menjadi sia-sia. Nah itu. Jadi jangan lupa berniat. Jadi salah satu rukun wudu adalah niat. Kesalahan terjadi jika seorang tidak berniat atau kurang jelas dalam niatnya saat melaksanakan wudu. Kemudian yang ketujuh, yakni tidak mencuci bagian yang bersifat mustahab. Ini beberapa orang mungkin tidak mencuci bagian yang disunahkan, ya seperti siku dan mata kaki. Jadi kan sampai siku, jadi sampai siku dan sampai mata kaki. Tapi mungkin mereka tidak melakukannya sampai siku ya, hanya di sebagian saja. Maka ini merusak. Meskipun itu tidak wajib, namun melakukannya adalah dianjurkan ya. Maka ikutilah tata tertib atau rangkaian gerakan-gerakan wudu dari rukun-rukun wudu ya, kemudian sunnah-sunnah wudu, syarat sah dan sebagainya. Kemudian pemirsa sekalian, jadi penting untuk memahami dan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut agar wudhu dapat dilaksanakan dengan benar dan sah sesuai dengan ajaran agama Islam atau sesuai dengan hukum fikih sebagaimana kita pahami.